Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, sama-sama kami hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Heri Suheri Hafizahullah Ta'ala yang Alhamdulillah telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita doakan sama-sama semoga beliau beserta keluarganya senantiasa diberikan amat sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian juga yang sama-sama kami banggakan para ikhwah, para peserta kelas Bahasa Arab Dasar batch 3 yang insya Allah senantiasa istiqomah, senantiasa Allah mudahkan dalam niat menuntut ilmunya, menempuh ilmu yang insya Allah Allah ridhai dan Allah muliakan. Baik, Alhamdulillah di pertemuan malam hari ini kita berjumpa kembali via tatap maya di pertemuan yang ke-13 atau pekan yang ke-13. Insya Allah di pertemuan 13 ini kita akan mempelajari materi baru di mana nanti insya Allah akan dipaparkan dan akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Heri Syahari. Maka daripada itu, Anda mengingatkan kembali dan menghimbau kembali bagi para ikhwah sekalian untuk menyiapkan catatannya, ya, tempat duduk terbaiknya, tempat belajar terbaiknya untuk mencatat apa-apa saja ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Heri Suhairi, Hafizahullah Ta'ala. Baik, langsung saja, mungkin tanpa berpanjang kalam lagi, sambil menunggu ikhwah lainnya, mungkin masih sedang persiapan, tentu saja Anda persilahkan kepada guru kita, Al-Mukarram, Al-Mukarram, Al-Ustadz Heri Suhairi, Hafizahullah Ta'ala, untuk memulai kelas bahasa Arab dasarnya pada kesempatan malam hari ini. Kepada Ustadz Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol ya Ustadzuna. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Taib ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Gimana kabar antum semuanya? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat serta istiqomah dalam pembelajaran bahasa Arab di KLC. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di ruang Zoom meeting ini untuk melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan memasuki pertemuan ke-13 ya. Hingga terasa nih teman-teman ya sudah 13 pertemuan ya. Sampai pertemuan ke-13 ini teman-teman masih bisa ngikutin ya pelajaran kita ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum punya basic sama sekali dan belum pernah sebelumnya belajar bahasa Arab ya ketika gabung di kelas ini sampai di pertemuan ke-13 ini masih bisa ngikutin ya teman-teman ya. Kalau saya acuannya adalah teman-teman yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Kalau udah pernah sebelumnya ya memang harusnya bisa ngikutin ya. Harusnya bisa ngikutin kelas ini. Tapi yang belum pernah sama sekali belajar bahasa Arab dan baru pertama ini belajar bahasa Arab, mudah-mudahan di pertemuan ke-13 ini masih bisa ngikutin nih, teman-teman. Oh iya, di pertemuan ke-13 ini ya, agenda kita seperti biasa ya. Kita awali dengan murojaah ya. Murojaah terlebih dahulu. Yang pertama murojaatul mufradat al-usbu'iyah, yaitu murojaah kosakata pekanan dan juga murajaatud durus fil liqa'is sabiq. Ya, murajaah pelajaran-pelajaran di pertemuan sebelumnya. Ya. Untuk materi baru ya di malam hari ini insya Allah kita akan lanjut pembahasan mengenal domir. Ya, di bagian yang kedua. Bagian yang pertama sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi kita murojaah lagi nih teman-teman. Ya, di pertemuan kali ini.
Itu bagian yang pertama. Setelah itu kita masuk ke bagian yang kedua. Dan materi baru yang kedua adalah pembahasan tentang idhofah. Ya. Baik. Kita awali terlebih dahulu dengan pembahasan murajaatul mufradat al-usbu'iyah. Ya. Murajaah kosakata pekanan. Ya. Jadi ada 10 kosakata yang sudah dibagikan ya oleh admin. Ini mesti dihafal ya teman-teman ya, mesti dihafal dan bukan cuma dihafal tapi dipraktekkan dalam kalimat. Ini kita biasakan berlatih membuat kalimat menggunakan kosakata yang sudah dibagikan dengan kaidah-kaidah yang sudah dipelajari. Ya, semakin sering kita berlatih, insya Allah semakin cepat kita dalam memahami materi yang diajarkan. Ya. Baik, aturan mainnya sama ya, seperti sebelum-sebelumnya saya akan tampilkan ya, 10 kosakata ya. Tapi dicicil nih 5-5. Jadi kita kita akan minta nanti 2 orang ya untuk eh, mem, apa ya, membaca nih atau ngetes nih hafalannya. Kira-kira masih hafal enggak? Yani kosakata yang dibagikan oleh admin. Ini jangan sampai nih adminnya sibuk ngebagiin, rupanya di skip ya, nggak dihafalin sama teman-teman. Nah ini repot ya. Baik, silahkan eh, kita tunjuk 1 orang, boleh Akh Yazid Nah, untuk Ustaz, kita tunjuk nih yang pertama kali resen ya, Ikhwa ya, kita 2 orang tercepat. Yang pertama, yakni ada Ibu ya atau Kakak Ferial Lindawati. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik. Bismillah, kamu ya, anta. silahkan. Kamu laki-laki ya. Kamu Ya, laki-laki kamu itu bahasa laki-laki. Arabnya anta. Anta. Betul. Lanjut. Kamu perempuan, anti. Betul. Saya, Saya ana. saya Ana. Oke, garasi Mir'abun. Mir'abun. Betul. Halaman Finaun. Finaun. Betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Wafiki Lancar, barakallah. lancar. Masya Allah. Nih, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ya. Lancar ya. Oke, satu lagi. Silakan. Nah, Toib, yang kedua yang akan menjawab yaitu Ibu Nana Menik ya. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Taman Hadiqotun. Hadiqotun. Oke, Masya Allah betul. Kota Terus kota Hadinatun. Madi. Oh, Madi ya, Ding. Hmm. Madinatun. Madinatun. Madinah ya, ingat aja Madinah. Oh, Lanjut. Madinah. Ya, ya, Pak Ustadz. Madinatun kota tuh ya. Ruang tamu. Madinatun. Ruang tamu Gurfatu Toamin. Ruang tamu lupa. Ruang tamu Gurfatu Julusin. Gurfatu julusin. Oke, lanjut. Kamar tidur. Kamar tidur berarti Gurfatu Naumin. Gurfatu naumin. Nah, ini gambarnya salah nih. Yang terakhir harusnya ruang makan atau tempat makan ya. Oh ya, ruang makan. Kalau ruang makan yang Toamin tadi ya. Ya, Gurfatu Toamin. Gurfatu to'abin. Ya, ini gambarnya salah ini nih, salah tampil ya. Harusnya Ya, ruang makan ya, Gurfatu to'amin. Iya, Masya Allah. Betul, lancar ya. makasih Pak Nah, Ustadz. oke, barakallahu fiik. Oke, lanjut ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu muraja'atud durus fil liqa'i sabiq. Murajaah pelajaran-pelajaran di pertemuan sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah bagian yang kedua. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah memahami bahwa jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja atau disebut dengan apa? Fi'il dan diikuti oleh pelaku, pelaku dari pekerjaan tersebut atau perbuatan tersebut yang disebut dengan fa'il. Jadi ada pekerjaan, ada pelakunya. Pekerjaan namanya fi'il, pelakunya namanya fa'il. Kalau ada fi'il dan fa'il, maka ini disebut dengan jumlah fi'liyah.
Ya, ingat-ingat ya kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ditanya apa itu jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah susunan fi'il dan fa'il. Gitu. Nah, contohnya ini. Zahaba yasirun. Zahaba ini artinya pergi atau telah pergi gitu ya. Telah pergi. Kemudian yasirun ini orang, si Yasir. Nah, telah pergi itu fi'il, kata kerja. Ya, sementara Yasir ini pelakunya, itu disebut dengan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, disebut dengan jumlah fi'liyah. Kalau ada kalimat diawali fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il ini urutannya harus berurutan. Fi'il duluan baru fa'il. Kalau dibalik, ya kayak bahasa Indonesia, Yasir telah pergi ya. Di bahasa Indonesia kan Yasir duluan disebut ya, baru perginya belakangan. Nah, konsep yang seperti ini tidak tepat, teman-teman, diterapkan di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kalau kita dahulukan fa'il, kemudian fi'ilnya ditaruh di belakang, setelahnya Yasirun zahaba. Ini kalimat yang salah. Ya. Ini bukan jumlah fi'liyah, teman-teman ya. Kalau Yasirun dikatakan sebagai fa'il, zahabanya sebagai fi'il, ini bukan jumlah fi'liyah. Meskipun di situ ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, tapi urutannya salah. Urutannya salah, tidak sah dikatakan jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah fi'liyah itu urutannya harus fi'il dulu baru fa'il. Ya. Pekerjaannya dulu baru pelakunya. Iya. Dan sebelumnya juga kita sudah pelajari bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang kaidahnya sangat sensitif dengan urusan gender atau jenis kelamin. Nah, ini bahasa yang sangat sensitif sama jenis kelamin, nih ya. Nah, lihat, perhatikan kalau kita ingin menunjuk ya, ini menunjuk siswa, siswa itu kan laki-laki ya. Kita gunakan kata tunjuk khusus untuk yang laki-laki. Hada talibun. Kalau yang kita tunjuk gendernya perempuan, maka kata tunjuknya ikut berubah. Hadihi talibatun. Ini siswi. Ya. Di bahasa Indonesia tidak sesensitif ini, teman-teman. Di bahasa Indonesia. Ya. Ini siswa, ini siswi, sama kan? Tidak dibedakan. Di bahasa Arab dibedain. Ya. Selain kata tunjuk, ada lagi nggak yang dibedakan? Ada. Ya. Mubtada khobar. Ya lihat. At-talibu jadidun. Siswa itu baru. Ya, at-talibu jadidun. Siswa itu baru. Sekarang saya ingin ganti siswanya jadi siswi. Siswi itu baru. Ya. Jadi apa? At-talibatu jadidatun. Tadinya jadidun berubah menjadi jadidatun. Ya. Nah, jadi khobarnya juga menyesuaikan gender. Ya. Ada lagi nggak yang berkaitan dengan gender? Ada. Domir. Ya. Huwa talibun. Dia siswa. Dia laki-laki. Nah, sekarang kalau dia perempuan, dia siswi, ya, apakah domirnya tetap huwa? Jawabnya enggak. Domirnya menjadi hiya. Hiya talibat. Coba perhatikan di sini bahwa gender ini sangat-sangat sensitif ya, berkaitan erat dengan kaidah-kaidah yang dipelajari dalam bahasa Arab. Kata tunjuknya harus dibedain, mubtada khobar harus dicocokin, kemudian domirnya juga harus dibedakan antara yang laki-laki sama yang perempuan, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika fa'ilnya berupa kata yang mu'annas? Apakah fi'ilnya terpengaruh? Ya, ada fi'il, ada fa'il nih tadi, ya. Yasir telah pergi, ya, itu kan Yasir laki-laki. Kalau misalnya pelakunya kita ganti jadi perempuan, Maryam misalnya. Contoh kalimat gini, Maryam pergi. Kalau tadi Yasir jelas zahaba Yasirun. Nah, kalau Maryam gimana? Apakah fiil pergi zahabanya ini terpengaruh atau tidak? Ya. Nah, para ulama bahasa Arab menyebutkan jika fa'il atau pelaku dari sebuah pekerjaan berupa kata berjenis mu'annas atau perempuan, maka huruf terakhir dari fiil wajib ditambah ta yang bersukun. Ya, perhatikan kalimat berikut ini. Ya, zahaba Yasirun. Yasir telah pergi. Ini kalau fa'ilnya mudzakkar.
atau laki-laki. Sekarang kita ganti jadi perempuan. Apa yang terjadi? Zahabat Maryamu. Nah, lihat. Fiilnya tadinya zahaba ditambahin ta sukun. Ya, zahabat Maryamu. Ini hukumnya wajib, teman-teman ya. Diwajib hukumnya. Boleh nggak saya buang tak sukunnya? Saya tetap katakan zahaba Maryamu. Zahaba kan pergi. Artinya kan mau ada tak sukun nggak ada tak sukun kan artinya sama aja. Ya dari arti memang tidak berubah. Tapi dari sisi tata bahasa ini salah. Kalau kita bilang zahaba Maryamu salah dari sisi tata bahasa. Yang betul zahabat Maryamu. Oke, jelas ya? Jadi ta yang ada di sana, ta yang ada di sana berfungsi untuk memberikan isyarat, ya, memberikan isyarat bahwa ini fiil pelakunya perempuan loh. Jadi sebelum disebut Maryam, kita baru ngomong zahabat, orang yang dengar udah tahu, oh ini perempuan ini pasti, ya. Padahal belum disebut pelakunya siapa, ya. Sudah dapat diidentifikasi, itu uniknya bahasa Arab. Ya, kita baru ngomong zahabat, orang yang dengar udah tahu nih orang Arab, oh ini pasti perempuan. Maryamu, nah, udah pasti. Tapi kalau zahaba buat laki-laki, berarti pelakunya laki-laki. Meskipun belum disebut nih, nggak disebut namanya, tapi udah ketahuan. Gitu. Kalau di bahasa Indonesia nggak bisa, teman-teman. Di bahasa Indonesia kita cuma bilang pergi. Nah, kita bilang pergi. Siapa yang pergi? Ya, kalau saya katakan pergi, teman-teman kira-kira tahu nggak langsung ketika itu jenis kelamin orang yang melakukan perbuatan pergi itu? Tahu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa diketahui di bahasa Indonesia. Di bahasa Arab langsung ketahuan, teman-teman. Ya, paham ya? Itu fungsi dari tak sukun yang ada di sana. Nah, tak sukun yang ada di sana disebut dengan ta taknis. Ya, ta taknis namanya. Ya. Di tak taknis yang ini tuh, yang dilingkarin ya. Nah, itu ta yang fungsinya untuk memberikan isyarat bahwa ini ada pekerjaan yang ngerjain pekerjaan ini adalah perempuan. Gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Jadi ada kaidah dalam jumlah fi'liyah jika fa'il berjenis muannas atau feminin maka wajib ditambahkan tak taknis di akhir fi'il madhi. Ya, di akhir fi'il, di ujungnya di fi'ilnya itu ditambahin tak sukun. Ya. Kosakata garasi mir'abun ya maksudnya. Mir'abun kan a pendek, kenapa pakai tanda mad bukan harokat fathah saja Ustaz? Iya. Jadi di alifnya itu ada tanda matnya mir'abun ya. Memang dipanjangin, cara bacanya memang dipanjangin. Mir'abun. Bukan mir'abun tidak, tapi mir'abun. Ya, ada benderanya. Nah, ini udah dari sananya begitu ya. Ya, dari orang Arabnya begitu ya. Jadi orang Arabnya sudah menetapkan mir'abun a-nya dipanjang ya dan ada benderanya di atas alif itu. Ya. Baik. Lanjut ya, ada catatan penting di sini. Ya. Jika fa'il berupa domir, ya, domirnya huwa atau domir hiya, maka fa'il itu tidak perlu disebutkan dalam kalimat. Ya. Jadi ada fi'il nih teman-teman ya. Tadi kan kita sepakati jumlah fi'liyah itu susunan yang terdiri dari fi'il baru fa'il. Nah, kalau misalnya fa'ilnya berupa domir, domir huwa atau domir hiya, ya, domir huwa atau domir hiya. Contoh, dia pergi, dia laki-laki atau dia perempuan. Ya. Kalau tadi kan nama, Maryam pergi, nah, jelas. Yasir pergi, udah jelas. Tapi kalau dia pergi, baik dia laki-laki atau dia perempuan, maka domir huwa atau hiya itu, failnya itu nggak perlu disebut teman-teman. Tidak perlu ditulisin, nggak perlu. Ya, sebagai contoh, misal ada kalimat begini, di mana Yasir? Aina Yasirun, gitu kan? Dia pergi ke masjid. Nah, dia itu kan huwa.
Nah, kalau kita sebut huwa, zahaba, huwa gitu, ilal masjid, ini pemborosan. Ya, orang Arab menilai ini tindakan boros. Ya, jadi bagaimana? Buang saja huwanya. Ya, aina yasirun, di mana yasir? Zahaba ilal masjid. Ya, tapi ingat ya teman-teman ya, ini untuk domir huwa sama hiya saja. Bagaimana kalau domir yang lain? Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Ya, domir yang lain kan belum kita pelajari, baru huwa sama hiya. Dia laki-laki, dia perempuan. Kan masih banyak domir ya yang belum dipelajari. Total domir dalam bahasa Arab itu ada 14, teman-teman. Ya, ada 14. Dia laki-laki, dia perempuan, kamu laki-laki, kamu perempuan, belum lagi yang banyak jamak ya. Mereka, kalian, kami, nah, dan seterusnya. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri. Kita fokus ke domir huwa sama hiya dulu ya. Jadi ingat ya, kalau domir huwa atau hiya jadi fa'il, jadi pelaku, hapus. Ya. Kalau perempuan gimana? Kalau fa'ilnya mu'annas. Contoh, di mana Ruqayyah? Dia pergi ke pasar. Ruqayyah kan perempuan. Ya. Jadi kalau disebut aina Ruqayyatu zahabat hiya ila suqi, ini boros. Ya. Ini boros. Jadi tidak perlu disebut aina Ruqayyatu zahabat ila suqi, langsung saja. Ya. Mungkin bertanya-tanya nih, ada yang bertanya-tanya. Kalau nggak disebutkan, dia pergi ke pasar. Dari mana kita tahu ini dia laki-laki atau dia perempuan? Kalau nggak disebut huwa atau hiya. Dari tak taknis, teman-teman ya. Dari tak yang sukun di sana. Zahabat, nah itu kan udah ketahuan tuh. Perempuan dia. Nah, jadi tidak perlu disebut huwa atau hiyanya, sudah teridentifikasi. Nah, jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan orang Arab tuh senang efisiensi. Daripada ngomong boros panjang lebar, ya, mereka lebih suka efisiensi. Tanpa disebut huwa, tanpa disebut hiya, udah ketahuan. Ya, kalau zahaba berarti huwa, kalau zahabat berarti hiya. Ya, baik. Ini pembahasan pertama ya yang kita murojaah di malam hari ini. Lanjut, masih ada satu lagi pembahasan yang perlu kita murojaah, yaitu pembahasan tentang iltiqa sakinain, pertemuan dua huruf sukun. Ya. Apa itu iltiqa sakinain? Ya. Iltiqa sakinain secara bahasa artinya pertemuan dua huruf yang sama-sama sukun atau tidak berharokat. Ya, jadi ada huruf sukun ketemu huruf sukun lagi. Ya, di ketemuan nih sama-sama sukun. Ini disebut dengan iltiqa sakinan. Iltiqa itu artinya ketemu. Iltiqa itu arti ketemu, teman-teman ya. Sakinain itu dua huruf sukun. Ya, jadi dua huruf sukun saling bertemu. Dalam ilmu tajwid dan nahwu, istilah ini digunakan untuk menunjukkan dua huruf berturut-turut yang sama-sama tidak memiliki harokat. Ya, huruf ini nggak punya harokat, nggak fathah, nggak kasroh, nggak dhammah. Berarti kalau nggak ada harokatnya berarti itu sukun, gitu ya. Nah, sukun ketemu sukun, ya itu nggak boleh teman-teman ya. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada kejadian seperti itu kejadian yang dilarang, ya. Tidak boleh sukun ketemu sukun. Sukun ketemu harokat boleh. Harokat ketemu sukun boleh. Harokat ketemu harokat boleh. Tapi sukun ketemu sukun enggak boleh. Paham ya? Ya. Harokat ketemu sukun boleh. Ya. Sukun ketemu harokat boleh. Harokat ketemu harokat boleh. Tapi sukun ketemu sukun enggak. Enggak boleh. Ya. Baik. Mengapa tidak diperbolehkan? Ya. Karena secara kaidah bacaan tidak mungkin dua huruf sukun bertemu langsung tanpa dipisahkan. Yang demikian dikarenakan mulut kita tidak bisa mengucapkannya dengan lancar. Ya, itu alasannya kenapa nggak boleh. Ya, ini susah diucapkan. Ya, saat kita belajar jumlah fi'liyah, khususnya ketika fi'il madhi diakhiri oleh tak taknis dan setelahnya muncul kata yang diawali alif lam, maka terjadilah iltiqa sakinain. Ya, ini contoh kasus nih teman-teman ya.
Ada kalimat begini, Bu guru itu pergi ke sekolah. Zahabat, ingat Bu guru bukan Pak guru ya. Berarti pelakunya perempuan. Kalau pelakunya perempuan berarti fiilnya ditambah tak taknis ya kan? Zahabat, telah pergi. Al mudarrisatu, ya Bu guru, ilal madrasati, ya ke sekolah. Itu kalau ngucapinnya dipisahin zahabat sama al mudarrisatu. Sekarang saya mau wasol. Saya mau wasol nih. Kalau tadi kan di waqaf, zahabat saya berhenti. Lanjut al mudarrisatu. Ya, saya nggak mau waqaf di sana. Saya mau lanjut bacaannya. Ya, nggak mungkin kita baca begini teman-teman. Zahabat mudarrisatu ilal madrasati. Nah, di sini bertemu dua sukun. Sukun pertama di huruf ta, sukun kedua di huruf lam. Ini hamzah wasal kalau di tengah dianggap nggak ada ya teman-teman. Hamzah wasal kalau di tengah digugurkan pelafalannya. Ya, jadi di sini ada pertemuan dua sukun. Ya, ya ini tidak diperbolehkan dalam kaidah bahasa Arab, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya. Terus gimana kalau nggak boleh? Cara bacanya gimana? Nah, dalam penulisan resmi, tak taknis yang asalnya sukun wajib diubah menjadi kasroh. Ya, wajib diubah menjadi kasroh. Contoh, ini sukun nih teman-teman ya. Zahabat mudarrisatu ini kan susah dibaca. Ya, maka ini harus diubah sukunnya jadi kasroh. Zahabatil mudarrisatu. Nah, ini yang disebut dengan kasroh lidaf'il iltiqa. Ya, namanya kasroh lidaf'il iltiqa. Kasroh untuk mencegah pertemuan dua sukun. Jadi aslinya kasroh yang ada di sana zahabatil mudarrisatu aslinya sukun. Ya, aslinya sukun. Cuma karena nggak mungkin ditulis sukun zahabatil mudarrisatu susah mulut ini mengucapkannya maka kasroh pertama sukun yang pertama ngalah jadi kasroh. Ya, zahabatil mudarrisatu begitu ya. Paham ya? Baik. Ini pertemuan sebelumnya yang sudah di murojaah. Bahkan kemarin sempat kita murojaah yang banyak tuh. Full murojaah itu juga udah di murojaah. Di sebenarnya 3 kali kita ulang itu teman-teman ya. 3 kali pertama kita pelajari materi barunya. Kemudian kemarin diulang, yang sekarang diulang lagi. Ya. Baik. Kenapa harus kasroh? Jawaban simpelnya dari sononya. Ya. Defaultnya itu. Kenapa harus kasroh? Itu memang defaultnya. Ya. Dia bisa menjadi fathah, dia bisa menjadi dhammah, nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi defaultnya iltiqa sakinain, ya itu malah jadi kasroh. Ya. Nah, ini kalau kita akal-akalin biar gampang diingat ya teman-temannya. Orang tuh kalau ngalah dia harus merendah. Ya, yang namanya ngalah dia harus merendah. Harokat yang merendah satu-satunya harokat yang ada di bawah itu kasroh. Kalau ke atas berarti meninggi dia, bukan mengalah ya. Nah, begitu. Ini logik aja teman-teman ya, supaya gampang dihafal. Tapi sebenarnya defaultnya begitu dari orang Arabnya. Ya, mereka memilih harokat kasroh. Ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ke pembahasan berikutnya yaitu mengenal domir bagian yang kedua. Ya. Oke, dalam pembicaraan sehari-hari, kata ganti yang kita gunakan tidak lepas dari 3 macam. Sehari-hari ini kita ngobrol kata ganti, ya kata ganti saya, kamu, dia, kalian, mereka, pokoknya nggak lepas dari 3 macam atau 3 kategori. Ya, yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Orang pertama adalah orang yang berbicara. Ya, saya itu orang yang berbicara. Kami ini saya versi banyak gitu ya. Kalau saya tunggal, kalau kami banyak gitu ya. Kita juga termasuk, kami, kita itu termasuk ya. Ya, saya, kami, kita itu termasuk orang pertama, orang yang ngomong, orang yang berbicara. Kemudian orang kedua ini orang yang diajak bicara. Kalau orang pertama ini ngomong saya, orang yang kedua orang yang diajak bicara. Kamu,
Kamu itu orang kedua. Kalian versi banyaknya. Kamu tunggal, kalian banyak. Nah, kayak saya nih, saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong, maka saya orang pertama. Ya. Teman-teman semuanya yang saya ajak ngomong, ini orang kedua. Ya, ada orang kedua. Ya, itu yang diajak ngomong, yang diajak bicara. Ketiga adalah orang ketiga. Orang ketiga ini orang yang dibicarakan. Dia, mereka, itu orang kedua ya. Afwan, orang ketiga. Beliau, ya. Contoh, misalnya ya, saya lagi ngobrol sama teman-teman nih semuanya. Saya menceritakan tentang eh, salah seorang sahabat Nabi SAW. Saya ngomong bercerita gitu kan, kehidupan para sahabat begini gitu kan. Ada satu sahabat misalnya namanya Abu Hurairah, ya. Saya ceritain kehidupannya Abu Hurairah. Nah, saya orang pertama, teman-teman nih yang saya ajak ngobrol nih orang kedua, yang dibicarakan, yang lagi diceritain, ini Abu Hurairah. Nah, ini orang ketiga. Paham ya? Nah, jadi nggak lepas dari tiga ini. Orang pertama, saya atau kami kalau banyak. Orang kedua, kamu, Anda, sama ya. Itu kalau satu orang, kalian itu banyak. Ya. Kemudian orang ketiga yang dibicarakan, yang digibah, gitu ya. Yang digibahin ya, orang yang diceritain. Ya. Dia nggak diajak bicara. Ya, orang ketiga ini nggak diajak bicara, tapi yang dibicarakan, yang diceritakan oleh orang pertama dan orang kedua itu disebut dengan orang ketiga ya. Contohnya dia, kalau satu orang, mereka itu versi banyaknya. Ya, paham ya? Ini orang ketiga jangan difahami orang yang merusak hubungan ini. Ini lain cerita ya. Kita lagi belajar bahasa ya. Jadi kalau ditanya orang ketiga siapa? Oh ini nih orang yang merusak hubungan ya, bukan ya. Orang ketiga di sini orang yang sedang dibicarakan ya, lain konteks ya. Baik. Nah, bahasa Arab ini membedakan ketiganya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga ini dibedakan dengan sangat jelas. Kan antara laki-laki sama perempuan dibedain, ya, dibedakan sampai sejelas mungkin, ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas domir untuk orang ketiga, teman-teman, yaitu domir dia laki-laki. Ini orang ketiga. Dia laki-laki itu huwa. Kemudian dia perempuan ini hia. Dua-duanya huwa maupun hia ini adalah orang ketiga. Nah, kita belum bicara, belum mempelajari domir untuk orang pertama dan orang kedua. Nah, ini yang akan kita pelajari malam hari ini, teman-teman. Ya, untuk melengkapi pembahasan, sekarang kita akan membahas domir yang digunakan sebagai kata ganti untuk orang kedua, ya, orang yang diajak bicara, dan orang pertama, orang yang berbicara. Ya, sebagaimana domir untuk orang ketiga dibedakan penggunaannya berdasarkan gender, huwa dan hia dibedain nih orang ketiga. Demikian pula penggunaan domir untuk orang kedua. Ya, kamu laki-laki, kamu perempuan itu dibedain. Adapun domir untuk orang pertama sifatnya fleksibel, bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ini domir untuk orang pertama yang berbicara. Nah, itu fleksibel teman-teman ya. Nah, berikut adalah domir yang digunakan sebagai kata ganti orang kedua dan pertama. Ini orang kedua nih, kamu laki-laki, satu orang. Kamu laki-laki bahasa Arabnya anta. Ya, anta. Kamu perempuan anti. Saya ini karena orang pertama, tadi kita sebutkan dia fleksibel ya, bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Ya, menggunakan domir ana. Ya, dihafal ya teman-teman. Berarti ada berapa domir yang udah kita pelajari? Totalnya yang udah kita pelajari aja. Ada berapa? Ada 5. Ya. Huwa, hia, anta, anti, ana. Ingat-ingat ini. Ya. Huwa dia laki-laki, dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana itu bisa saya laki-laki, bisa saya perempuan. Tergantung yang ngomong siapa ini ya. Tergantung yang ngomong siapa.
Oke, 5. Betul ya, masih ingat ya? Nah, diingat-ingat nanti kalau ada soal, sebutkan 5 domir yang sudah dipelajari. Nah, sebutin tuh. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Dan ini tidak boleh tertukar. Huwa dengan hiya nggak boleh tertukar. Anta sama anti nggak boleh tertukar. Kalau anak, nah ini bebas ya. Laki-laki, perempuan pakainya anak. Dan nggak perlu pakai ikhfa ya teman-teman. Ini kadang-kadang ada yang ngaji tajwidnya Masya Allah dalam sekali ya. Ketika mengucapkan domir anta, anti, ya, nggak perlu ya. Siapa kamu? Man anta. Nah, ini lagi ngobrol apa lagi ngaji gitu ya. Jadi ikhfa itu buat buat Al-Quran. Ya, ini kalau bahasa Arab nggak ada ikhfanya, ya langsung anta begitu, izhar semua, anti, ya tidak perlu man anta, siapa kamu, ya ana Andi, nah, saya namanya Andi, ya. Pakai ikhfa lagi, nggak perlu ya, ya. Kita bukan sedang ngaji, ya. Oke, jadi bedakan kadang-kadang ada hukum bacaan yang khusus untuk Al-Quran, ya kadang-kadang yang sifatnya general ya kayak panjang pendek itu di Quran ada di bahasa Arab ada tapi kalau kayak ikhfa nah ikhfa ini dia cuma di Quran ya di bahasa Arab biasa nggak pakai ikhfa semuanya izhar ya kalau antum apakah sama dengan anta atau anti Masya Allah pertanyaan bagus sekali ya antum itu versi banyak Pak antum itu versi versi banyak Pak Yusuf Muhyiddin ya. Antum itu kalian laki-laki. Kalian laki-laki itu menggunakan antum. Jadi kalau laki-lakinya ada banyak, itu nggak pakai anta. Itu pakainya antum. Ya. Contoh, dari mana kalian? Min aina antum. Min aina antum, dari mana kalian? Kalian banyak. Ya. Terus kita sering dengar nih, satu orang, tapi dipanggilnya antum. Gitu ya. Nah, bahasa Arab dia punya keunikan. Ya. Jadi ada kaidah kalau satu orang dipanggil dengan lafat jamak banyak ya maka panggilan tersebut mengandung penghormatan ya jadi kalau anta kamu itu biasa aja tapi kalau satu orang kita panggil antum itu tandanya kita menghormati dia jadi antum punya dua arti bisa banyak orang bisa satu orang tapi kita hormati ya kita menghormati ya menghormati orang tersebut maka kita boleh mengucapkan antum ya ini kaidah bahasa ya teman-teman ya nah nanti akan kita pelajari yang versi jamaknya ya versi jamak jadi antum itu bisa jadi anta versi banyak atau anta yang disematkan di sana penghormatan ya satu orang tetap tapi ada unsur penghormatannya di sana ya apakah antum berlaku untuk kalian perempuan enggak berlaku ya. Kalian perempuan lain lagi, nanti ada pembahasannya tersendiri. Nanti kita akan pelajari ya domir untuk yang banyak orang yang lebih dari satu orang. Nah, sekarang kita udah kumpulin nih yang satu orang dulu nih teman-teman ya. Dia laki-laki satu orang, dah huwa ya. Dia perempuan satu orang, pakai hia. Kamu laki-laki satu orang, anta. Kamu perempuan satu orang, anti. Saya satu orang, anak semuanya satu orang ya. Nah, nanti ada pembahasan yang buat banyak. Nah, kalau buat banyak bagaimana? Nah, itu nanti ya, ada pembahasan tersendiri. Kita pending dulu ya, teman-teman ya, pembahasannya biar fokus. Nah, kita lihat di sini penggunaan kalimatnya. Dia dianya laki-laki adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru. Apa bahasa Arab? Huwa mudarrisun. Ya. Huwa dia mudarrisun seorang guru. Sekarang saya ganti. Dianya perempuan. Ya, dianya perempuan. Dia perempuan adalah seorang guru.
Ada yang bisa menerjemahkan ke bahasa Arab? Dianya perempuan. Kalau tadi dia laki-laki, huwa mudarrisun. Sekarang dia perempuan adalah seorang seorang guru. Ada yang bisa menerjemahkan ini? Ah, coba boleh Mungkin Ustaz, raise boleh hand Ustaz. teman-teman. Boleh Nah, raise hand. baik. Saya mau Ada tahu. kepada Kak Nelvinora. Nah, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Dia mudarrisatun. Hiya mudarrisatun. Betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ah, terus lanjut. Kamu laki-laki adalah seorang siswa? Nah, oke, ini lagi ya Ustaz ya. Yang kedua berarti yang Ah, boleh, referensi. boleh. Nah, atas nama Ibu Fitri Umu Anisa, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Kamu adalah seorang siswa. Nah, gimana? Apa bahasa Arabnya? Ah, Anta tolibun. anta, Tolibun. anta, bukan tolibun, tapi tolibun. Oh ya, anta tolibun. Hati-hati sama panjang pendek ya. Iya, Ustaz. Hati-hati sama panjang pendek. Tolibun nggak ada artinya. Tolibun. Nah, itu Jangan. artinya siswa. Oke, Masya Allah. Coba ibu ini masih nggak apa-apa. Ibu siapa nih? Tadi yang Di barusan baca ibu siapa? Fitri Umu Anisa, Oke. Ustaz. Oke, Ibu Fitri, coba sekarang ganti. Kamu adalah seorang siswi. Anti toli, anti toli, anti tolibatun. Betul, anti tolibatun. Bisa ya? Jadi kalau Ya, anta Ustaz. itu buat satu orang laki-laki, anti buat satu orang perempuan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain Nah, yang masih ada nih Ustaz. Terakhir yang mau mungkin. coba? Saya adalah seorang insinyur. Nah, Domir yang baik dipakai kepada apa? Ibu Ririn, dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ana muhandisatun. Salah, sayanya laki-laki. Lihat, anak. Oh, soalnya laki-laki. Ana Ya, muhandis. ana muhandisun. Ya, sayanya laki-laki. Kalau sayanya perempuan, Ana muhandisatun. ana muhandisatun. Baru benar ya. Jadi sama-sama ana, cuman setelahnya ini muhandisun apa muhandisatun. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Pinter-pinter nih teman-teman semuanya ya. Oke, tadi ada pertanyaan la ilaha illa anta. Ya, apakah eh, ini artinya tidak menghormati? Enggak ya teman-teman ya. Jadi gini, jangan kita pahami ketika antum itu menghormati. Kalau anta berarti enggak menghormati. Enggak begitu konsepnya ya. Anta itu udah hormat. Anta udah hormat. Antum lebih lagi hormatnya ya. Jadi boleh kita mengucapkan anta ke orang yang lebih tinggi dari kita boleh. Cuma kalau mau kita tambahkan, nah, kita tambahkan pakainya antum. Kenapa Allah tidak disebut antum? Allah tetap disebut anta, ya. Bukan berarti kita tidak menghormati. Kalau kita sebut antum, khawatir, nah, khawatir ada celah celah di sana. Oh, kalau antum berarti kan banyak, berarti Allah lebih dari satu. Nah, khawatir ke sana. Jadi ditutup oleh para ulama, jangan sebut antum. Ya, menyebut Allah itu anta tetap. Ya. Berarti tidak hormat pun. Enggak, tetap kita hormati, kita agungkan gitu ya. Kita kita agungkan, kita muliakan tetap. Ya. Jadi penyebutan anta itu bukan berarti tidak menghormati orang tersebut, enggak. Biasa saja ya, anta. Ya, gitu. Jadi enggak masalah. Para sahabat sering mengatakan, ya Rasulullah, ya anta gitu, kepake anta ke Rasulullah. Enggak masalah. Ya, bukan berarti tidak menghormati. Tetap itu panggilan biasa ya teman-teman ya. Panggilan biasa. Tapi kalau mau lebih lagi penghormatan kita itu menggunakan menggunakan antum gitu ya. Nah, kadang-kadang Allah menggunakan lafadz kami di Al-Qur'an. Bukan berarti Allah banyak ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Oh, kami kok Allah gunakan lafadz kami? Berarti banyak dong. Enggak begitu cara memahaminya. Kami di sini Allah mengagungkan dirinya sendiri.
Gitu ya. Jadi ingat ya, kalau satu dipanggil dengan banyak, itu bukan berarti menganggapnya banyak, enggak. Ya, Eh, di sana terkandung unsur pengagungan, penghormatan, ya, kepada yang disebut. Paham ya, teman-teman ya? Baik. Ya. Jadi domir itu ada 3 kategori, teman-teman ya. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah domir untuk orang pertama. Untuk orang pertama ini, mau dia laki-laki atau mau dia perempuan, tetap domirnya anak. Ya, tidak dibedakan. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, orang yang kedua tadi orang yang di apa ini? Diajak bicara. Orang yang pertama yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara. Ini harus dibedain, teman-teman. Orang kedua harus dibedain laki-laki sama perempuannya. Kalau laki-lakinya pakai anta, kalau perempuannya pakai anti. Ya. Tapi ingat ya, ini bukan berarti nggak sopan. Ya, kita nyebut orang nih laki-laki pakai antang, biasa, biasa saja. Ya, anti, biasa saja. Ya. Orang ketiga juga harus dibedain antara laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki pakainya huwa, yang perempuan pakainya iya. Ini ringkasannya nih teman-teman. Ya, ini tafadhol yang mau screenshot buat murojaah, ya, di screenshot buat nanti ngulang-ngulang. Tapi slide-nya akan kita bagikan insya Allah setelah ini. Ya, jadi ngulangnya boleh lewat slide, ya, atau mau ringkasannya aja. Nah ini ringkasan. Tapi ini belum semua teman-teman ya. Baru 5 yang kita bagikan. Sementara total domir dalam bahasa Arab itu ada 14. Nah, kita cicil pelan-pelan ya. Kemarin kita kasih 2, hia sama huwa sama hia. Nah, sekarang kita tambahin 3, anti, anta, ana. Nanti tambahin lagi pelan-pelan. Ya. Saya tipenya begitu teman-teman. Nggak langsung, oh ada 14, saya kasih brok 14 semuanya. Nah, itu yang bikin pusing tuh. Yang bikin pusing kalau belajarnya begitu, model langsung dikasih banyak. Ya. Huruf jar ada 20, jebret dikasih 20 semuanya. Ya, pusing. Ya, dikit-dikit. Ya, belajar belajar itu sedikit-sedikit. Ya, jangan jangan langsung dilahap semuanya. Karena ini kita terbatas ini. Kapasitas otak kita ini terbatas, harus diisinya pelan-pelan. Ya, ada yang memanggil kamu ente itu gimana, Set? Ya, itu mah anta diplesetin. Ya, ente sama ane. Gitu ya. Ane itu anak. Anak diplesetin jadi aneh, mau kemana, gitu ya, biasanya orang ini, orang Betawi itu yang kayak gitu ya. Ente mau kemana, aneh mau ikut dong gitu ya, itu diplesetin ya, anta diplesetin jadi ente ya, ana diplesetin jadi aneh. Ini orang Arab nggak begitu ya teman, ini orang Indonesia aja ya. Orang Arab kalau kita panggil ente nggak, wah ya, apa ini maksudnya ya, anta ya, ana ya, ana mereka bilangnya ana bukan ane. Ini orang Betawi biasanya begitu tuh ya. Semuanya di ujungnya dikasih tuh biasanya. Mau kemana? Harusnya kan mau kemana? Mau kemana? Ya, gitu ya. Nah, ini sampai bahasa Arabnya diplesetin sama mereka. Ya, ente. Ya, ente itu anta atau anti diplesetin. Nah, ane, ane itu ana diplesetin ya. Ya. Nah, huwa sama hia nggak ada plesetan yang nggak huwe sama hie nggak ada ya. Baik, itu komunikasi bahasa pasar aja, itu bahasa pasaran ya. Baik, izin live set kurang sehat, Masya Allah, syafakillah. Semoga Allah berikan kesembuhan. Buat teman-teman yang sedang kurang sehat, kita doain sama-sama ya. Semoga lekas sehat, lekas Allah angkat penyakitnya, amin. Baik, kita latihan yuk, teman-teman. Ya, latihan. Iqra'il jumalal atiyata bidhabti kulli harfin minha dhabtan sahihan. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan beri harokat setiap hurufnya dengan benar. Yo, yang mau coba latihan membaca teks gundul, tidak ada harokatnya. Tafadhol, tafadholi. Tafadhol itu buat laki-laki, teman-teman.
Tafadhol silakan artinya tapi buat laki-laki. Kalau perempuan tafadholi. Tafadholi arti silakan juga sama tapi untuk perempuan. Ya. Oke, silakan raise hand nanti dibantu sama Akhi Yazid nih untuk open mic-nya. Nah, siap Ustaz. Taib yang pertama resen ada Kak Duina Putri. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu. Ana tolibun wa Mhm. anti tolibatun. Betul. Ana talibun wa anti talibatun. Oke, silakan terjemahkan. Hmm, Saya murid laki-laki dan Mhm. kamu murid perempuan. Betul, Masya Allah. Tapi terjemahannya boros. Saya siswa dan kamu siswi. Nah, itu ringkas ya. Iya. Kalau saya siswa laki-laki panjang ya. Tapi nggak salah, cuma boros jadi panjang gitu. Saya siswa Ustadz. dan kamu siswi. Siswi. Gitu. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Syukran, Yang Ustadz. lain, silakan. Taib yang kedua atas nama Kak Umi. Dipersilakan Umi M. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Iya. Umi. Ya. Huwa tajirun wa anti muhandisatun. Betul, ya, Masya Allah. Betul, nggak ada salah harokatnya. Sekarang terjemahkan. Dia pedagang laki-laki Mm-mm. dan kamu insinyur perempuan. Betul, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Mudah ya, nggak sulit. Lanjut. Berikutnya, yang ketiga. Nah, Ustaz, yang berikutnya atas nama Kak Hari Susanto. Dipersilakan untuk menjawab latihan nomor Unicorn nih, 3. baru nih. Yuk, silakan. Anta tobibun Mm-mm. wa hiya mumaridun Mumarridotun. mumaridotun. Ulang lagi dari awal ya. Anta tobibun wa Betul. hiya mumaridatun mumaridotun. Nah, ya. Wahia mumarridotun. Betul ya. Sekarang terjemahin. Anda dokter, Tabib. Ya, tabib dokter, ya bahasa kita tabib, tabib, dokter, ya. terus Dan dia perempuan perawat. iya, perawat perempuan atau suster. Suster. Nah, gitu. Kamu adalah dokter dan dia di perempuan adalah suster. Gitu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Harus sering dilatih ya. Tadi macet-macet dikit harus sering Yes, latihan. Hari. Barakallahu fiik. Lanjut. Silahkan. Baik, yang keempat atas nama Kak Ummu Ihsan. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Min aina Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Min aina anta? Mm-mm. Minal mir'abun. Salah. Ana minal Ana minal mir'abun. Salah. Oh iya, ana minal mir'abin. Minal Salah, mir'abi. masih salah. Minal Mir'abi. mir'abi. Betul, tanpa tanwin, ada alif lam. Alif Ya. lam. Terus kenapa di kasro, Ibu? Minal mir'abi nggak mir'abu aja? Karena ada min. Nah, karena ada huruf jar. Sering di murojaah. Ya, sekarang coba terjemahkan. Min aina. Di mana kamu? Saya di garasi. Min. Oh, dari Min mana? Nah. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Saya dari garasi.
Iya, ya ini grogi nih kayaknya nih, jadi ngeblank ya. Santai saja ya, jangan grogi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Ya, lanjut ya, yang lain satu lagi, yuk. Nanti terakhir nih mungkin Ustaz ya, kepada Yuk. Kak Juliet Ummu Anissa dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mu Anissa. Aina yasirun Mhm. huwa fil hadiqoti. Betul, ya, huwa fil hadiqati. Hadiqoti. Terjemahkan. Di mana Yasir? Mhm. Dia di mana Yasir? Mhm. Kemana Yasir? Enggak, di mana? Betul. Betul. Di mana Yasir? Dia di hadiqoti ini, taman. Betul ya. Jadi bukan kemana. Kalau kemana, ila aina. Oh, naam Ila Ustadz. aina. Ila itu kan ke ya. Ila aina Yasir itu kemana. Kalau aina, di Di mana. mana? Oh, naam Mm-mm. Ustadz. Nah, Dia Ustadz. di mana Yasir? Dia di taman. Betul ya. Al-hadiqah di taman. Nah, Baik, Masya Allah. jazakallah khair Barakallahu fiik. Ustadz. Ya, wa jazakillahu khairan. Baik. Nah, ini sisanya teman-teman boleh latihan nanti di rumah ya. Oh, ada banyak ya kita siapin buat latihan nih teman-teman di rumah ya. Baik, latihan yang kedua ini menerjemahkan dari Indo ke Arab ya. Dari Indo ke Arab. Kalau tadi dari Arab ke Indo, sekarang dari Indo ke Arab ya. Nah, ini juga teman-teman bisa latih nanti di rumah ya. Ini ada 15, nanti kita kasih slide-nya. Oke. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, teman-teman, yaitu pembahasan tentang idhofah. Baik, ini disclaimer. Disclaimer ya. Pembahasan ini pembahasan yang cukup menantang dan membutuhkan konsentrasi ya untuk bisa memahaminya. Saya nggak katakan sulit ya, karena bahasa Arab itu bukan bahasa yang sulit, bahasa yang mudah, insya Allah. Dan selama ini teman-teman insya Allah merasakan kemudahan kan. Nah, ini juga sebenarnya mudah, hanya butuh sedikit konsentrasi. Ya, jadi kalau yang apa namanya yang udah mulai nggak konsen, nah itu udah bisa tuh siapin kopi, ya nyantai aja ya, santai, ya, jangan tegang, ya. Kemudian fokus ya untuk bisa memahami. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran lain yang eh, mengganggu fokus, nah ini disingkirin dulu ya, karena pembahasan idhofah ini kalau meleng dikit nggak paham nanti ya pembahasan idhofah ini butuh fokus. Disclaimer nih saya dari awal, ini butuh butuh fokus. Kalau kita fokus menyimaknya, insya Allah pembahasan idhofah ini pembahasan yang banyak orang bilang sulit, sebenarnya nggak sulit, cuma butuh fokus saja ya. Fix ya, kita fokus dulu nih. Nanti ada urusan-urusan yang lain nanti setelah belajar selesai ya bisa dikerjakan ya. Sekarang fokus dulu kita ke pelajaran tentang idhofah ini. Baik. Sedikit saya buka dengan narasi cerita ya. Suatu hari Anda membawa sebuah buku ke dalam kelas, lalu salah seorang teman Anda bertanya, "Buku siapa itu?" Ya. Anda menjawab, "Ini buku Yasir. Ini buku Yasir." Ya. Nah, ungkapan semacam ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menyebut sebuah benda dan menyebut juga pemiliknya. Ini buku Yasir. Nah, ada bukunya, ada pemiliknya. Ada bendanya, ada pemiliknya gitu ya. Kita nggak cuma bilang ini buku, enggak. Kita sebut kadang-kadang pemiliknya, ini buku Yasir. Ya. Jadi ada bendanya, ada pemiliknya. Ya. Atau sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan benda tersebut. Ya. Ini pintu apa? Ini pintu kelas. Nah, pintu kelas. Keterkaitan. Ya, keterkaitan antara satu kata dengan kata yang lain. Ya. Nah, kita tidak hanya bilang buku, tapi buku Yasir. Kita tidak hanya bilang lift, tapi lift hotel. Gitu ya. Kita tidak hanya bilang tas, tapi tas Khalid. Ya.
penggabungan dua kata seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah. Paham ya? Ada dua kata, ya. Kita gabungin, ya. Penggabungan ini tidak lain kita lakukan karena kedua kata ini punya keterkaitan, punya hubungan erat. Entah itu hubungannya berupa kepemilikan atau yang lain, pokoknya berhubungan dua kata ini. Rumah Khalid, ya kan? Contoh lain, mobil Maryam. Mobil Maryam, ini dua kata. Mobil kata tersendiri, Maryam kata yang lain, kita gabung. Mobil Maryam. Kenapa nih digabung? Karena dua kata ini punya hubungan. Mobil ini miliknya si Maryam, begitu. Ya. Atau sama-sama benda. Sama-sama benda. Contohnya, atap rumah. Atap rumah. Kita sebut atap rumah ini karena atap ini berkaitan sama rumah. Atau pintu masjid. Ya. Pintu masjid. Ya. Kunci mobil. Kunci mobil. Kunci sama mobil. Gabung. Kunci mobil. Ya. Ini disebut apa? Idhofah. Ya. Versi Arabnya ini idhofah. Kalau versi Indonesianya apa? Ada yang tahu penggabungan dua kata begini? Namanya apa? Namanya apa? Kalau di bahasa Indonesia, siapa di sini yang orang Indonesia? Ya. Ini namanya kalimat majemuk, ya. Kalimat majemuk kalau di bahasa Indonesia, ya. Kalau di bahasa Arab namanya idhofah. Ya. Jadi kalau ditanya apa itu idhofah? Ya, idhofah adalah cara dalam bahasa Arab untuk menggabungkan dua kata benda atau isim sehingga membentuk hubungan kepemilikan atau keterkaitan antara keduanya. Seperti buku Zaid. Sini ada hubungan kepemilikan, ya. Buku ini pemiliknya siapa, ya? Si Zaid. Ya. Ruangan kepala sekolah. Ya. Ruangan kepala sekolah. Ada kata ruangan, ada kata kepala sekolah, ya, tergabung. Lift hotel, ini contohnya. Lift hotel. Lift dan hotel. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, untuk mengaitkan dua kata agar keduanya memiliki hubungan, kita hanya perlu mengucapkan dua kata tersebut secara berurutan. Kalau di bahasa Indonesia, contoh, ini ada kunci, ya. Ini ada kunci, ya. Kemudian ada mobil. Kunci dan mobil ini dua kata yang berbeda. Kunci ya kunci. Mobil ya mobil. Gitu. Sekarang kita mau gabung. Caranya gampang, sebut aja. Kunci mobil, selesai. Ya, kunci mobil. Nah, ini kalimat majemuk namanya. Maka jadilah ini. Ya, jadilah ini. Ya, di kunci mobil. Paham ya? Ini dalam bahasa Indonesia simple. Jadi bahasa Indonesia simple. Kalau di versi Arabnya gimana? Nah, dalam bahasa Arab, menyusun dua kata benda semacam itu tidak sesimpel demikian. Ada aturan khusus yang harus dipenuhi agar gabungan dua kata tersebut sah secara tata bahasa. Ya, untuk menyebut kunci mobil tidak bisa hanya diterjemahkan seperti ini. Miftahun sayaratun. Ya, miftahun sayaratun, kan kunci kan miftahun. Mobil sayaratun. Berarti kalau kunci mobil miftahun sayaratun. Enggak begitu, ya. Kalau di bahasa Indonesia betul seperti itu. Di bahasa Arab enggak, teman-teman. Enggak bisa sembarangan. Ya, ada aturannya, ya. Dan tiap bahasa itu punya aturan masing-masing. Ya, jangan dipaksakan gitu aturan penyusunan kalimat dalam bahasa Indonesia dipaksakan ke bahasa Arab, nggak bisa. Begitu juga bahasa Arab nggak bisa dipaksakan. Masing-masing punya aturan. Ya, ini salah nih kalau ada yang mengatakan miftahun sayaratun, kunci mobil. Salah, ya. Jika kunci mobil diterjemahkan hanya dengan ungkapan miftahun sayaratun, konsekuensinya apa? Ya, kalau kita bilang miftahun sayaratun, tadi katanya salah kalau bilang miftahun sayaratun. Ya, salahnya di mana? Emang kalau saya bilang miftahun sayaratun artinya jadi apa? Ya. Konsekuensinya
Kalau kita bilang miftahun sayyaratun, maka konsekuensinya setiap kata memiliki makna yang berdiri masing-masing dan keduanya tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Ya, jadi kalau saya bilang miftahun sayyaratun, kunci, kunci ya kunci, mobil ya mobil. Apa hubungannya kunci sama mobil? Enggak ada. Jadi belum belum terkonek nih teman-teman ya. Kalau di bahasa Indonesia langsung terkonek, di bahasa Arab enggak. Ya, kita butuh eh, susun sesuai dengan kaidahnya orang Arab. Gimana supaya dua kata ini bisa terkoneksi satu dengan yang lain? Kalau begini, miftahun sayyaratun, mau kita baca cepat juga miftahun sayyaratun, sama aja, belum terkonek. Ya kunci-kunci, ya mobil-mobil. Kalau ditanya kuncinya apa hubungannya sama mobil? Nggak ada. Nggak ada hubungannya kalau kita ngomongnya begini, miftahun sayyaratun. Ya. Nah, ini miftahun, kunci. Sayyaratun, ya. Ini mobil. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana agar kedua kata ini memiliki keterkaitan satu sama lain atau menjadikannya sebagai susunan idhofah dalam bahasa Arab. Idhofah tadi kan penggabungan ya, kunci mobil gitu ya, digabung. Kalau bahasa Indonesia udah langsung connect tuh, kunci mobil udah langsung nyambung. Nah, sekarang kita ingin susun ini menjadi idhofah. Idhofah itu jadi kunci mobil gitu. Bukan kunci berdiri sendiri, mobil berdiri sendiri, bukan. Ya, tapi harus digabung. Ini gimana nih caranya? Ya. Jawabannya adalah kita harus mengetahui unsur penyusun idhofah dan memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu unsur penyusun idhofah dan syarat-syaratnya seperti apa. Struktur idhofah selalu tersusun dari dua unsur utama. Ya. Yang pertama disebut dengan mudhaf. Mudhaf ini kata pertama, berarti kunci. Kunci mobil ya, kunci kata pertama itu kata yang pertama itu disebut adalah mudhaf. Ya. Kata yang pertama disebut itu namanya mudhaf. Umumnya dia berposisi sebagai benda yang dimiliki. Buku Yasir, makanya buku ini benda yang dimiliki, dia mudhaf. Ya. Yang kedua namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini kata kedua, urutan nomor 2. Umumnya dia berposisi sebagai pemilik kayak tadi buku Yasir. Buku ini benda yang dimiliki, Yasir ini pemiliknya. Maka orang Arab menyebut buku ini sebagai mudhaf, Yasir ini namanya mudhaf ilaih. Paham ya? Istilah ini pahami dulu. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf kata pertama, mudhaf ilaih kata kedua. Apa? Perhatikan di sini. Ada kunci, ada mobil. Ada kunci, ada mobil. Kita mau bilang kunci mobil, begitu kan ya? Kita pengen satu ini, kunci mobil. Mana kata yang pertama? Ini. Kunci ini kata pertama, mobil ini kata kedua. Itu kan kunci mobil, ya kan? Kunci kata pertama, mobil kata kedua. Kata pertama namanya mudhaf. Kata kedua namanya mudhaf ilaih. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Bisa bedain mana mudhaf, mana mudhaf ilaih. Mudhaf itu kata pertama, mudhaf ilaih kata kedua. Ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Jangan ketuker. Ya. Pokoknya urutannya kata pertama namanya mudhaf, kata kedua namanya mudhaf ilaih. Oke. Ini unsur penyusun idhofah namanya. Unsur penyusun idhofah. Kalau ditanya, idhofah itu tersusun dari apa? Dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf kata pertama, mudhaf ilaih kata kedua. Oke, sekarang syarat-syaratnya harus dipenuhi nih teman-teman. Fokus ya, syarat-syaratnya fokus. Yang pertama kita bahas dulu untuk mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Ya. Dan dicatat baik-baik. Mudhaf kata pertama tidak boleh bertanwin. Jadi kalau kita tanwinkan miftahun, petot langsung salah. Nggak boleh. Anda mau sandarkan si kata pertama ke kata yang kedua, buang dulu tanwinnya. Ya, buang dulu tanwinnya. Yang kedua, syarat kedua, cuma 2 syaratnya.
Tidak boleh beralif lam. Al-miftahu salah. Jadi tanwin enggak boleh, alif lam juga enggak boleh. Kalau dibilang miftahun, ada tanwinnya, enggak bisa jadi mudhof. Kalau ada alif lamnya, al-miftahu pun enggak boleh, enggak bisa jadi mudhof. Terus gimana? Enggak boleh tanwin, enggak boleh pakai alif lam. Ya udah, jangan kasih tanwin, jangan kasih alif lam. Jadi apa? Miftahu. Nah, lihat, alnya enggak ada, tanwinnya juga enggak ada. Ya. Nggak ada alif lamnya, nggak ada tanwinnya. Begitu. Miftahu. Ini untuk kata yang pertama. Atau disebut dengan mudhof. Harus memenuhi dua syarat ini, teman-teman. Ya. Rumah. Jadi apa? Tadinya baitun jadi baitu. Gitu. Masjidun jadi masjidu. Ya. Sayarotun jadi sayarotu. Kalau ditaruh di kata pertama. Ya. Paham ya? Jadi kata pertama itu nggak boleh tanwin, nggak boleh pakai alif lam. Lanjut, next kata yang kedua. Ya. Kata yang kedua syaratnya cuma satu aja. Harus majrur. Ini harga mati ini. Harus majrur. Jadi kalau as-sayyaratu, nah, salah. Ini marfu. Ya, ini salah. As-sayyarota. Nah, ini salah. Yang betul as-sayyaroti. Ini majrur. Berarti kunci mobil bahasa Arabnya adalah miftahus sayyaroti. Ini baru benar. Ya, ini yang disebut dengan ithofah. Ya. Nah, jadi kunci mobil bahasa Arabnya ini. Miftahus sayyarati. Miftahu itu disebut dengan mudhaf. As-sayyarati disebut dengan mudhaf ilaih. Oke. Sampai sini. Sampai sini ada yang belum paham? Saya nggak lanjut dulu nih teman-teman kalau masih ada yang kurang paham. Ya. Oke, saya minta feedbacknya teman-teman. Kalau sudah paham boleh ketik fahimtu. Fahimtu, saya sudah paham. Kalau misalnya belum paham, boleh nanya. Saya nggak akan lanjut kalau masih ada yang belum paham nih. Ya, boleh raise hand ya kalau ada yang mau nanya. Nah, ada yang Fahimtu. rekan ini Ustaz. Mungkin. Oke, silakan. Baik, dipersilakan kepada Ibu Neneng Siti, silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Sekali lagi kepada Ibu Neneng. Oh, nah, baik, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini kan menyatakan kepunyaan ya, Ustadz. Kalau kepunyaannya saya bagaimana? Misalnya kunci itu kepunyaan saya, kunci saya. Jadi bagaimana, Ustadz? Apakah itu sayanya menjadi majrur anaknya? Begitu, Ustadz, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepemilikan, tapi miliknya pakai domir. Saya kan domir. Iya, betul. Itu ntar nanti. Nanti kita bahas di tempatnya tersendiri. Kunci dia, kunci kamu, kunci saya. Ada udah kita siapin materinya tapi bukan di pertemuan ini. Ya, nanti kita pending dulu teman-teman ya untuk yang domir. Ya. Jadi sekarang kita pakai yang zohir dulu. Jadi ada zohir, ada domir. Gitu ya. Yang zohir as-sayyaratu. Ya. Yang domirnya hiya gitu. Jadi mungkin pertanyaannya, kunci saya. Kuncinya miftahu. Sayanya kan ana. Apakah ana jadi majrur jadi ani? Ananya jadi ani gitu? Enggak ya. Ada kaidah tersendiri kalau mudhof ilaihnya kita pakai domir. Nah, ini nanti ada. Udah kita siapin materinya di pertemuan berikutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya ada pembahasan tentang kalau mudhof ilaihnya pakai domir. Ya. Ini pembahasan lanjutan. Baik, kita pending dulu ya. Oke, lanjut, yang lain ada lagi yang mau nanya? Belum paham? Terima kasih. Silakan. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan. Baik, boleh yang dari reaction lagi, Ustaz? Oke, satu lagi deh. Oke, boleh. Atas nama Kak Mas Adi, silakan untuk menyalakan mikrofonnya.
Sekali lagi kepada Kak Mas Adi. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dicontohkan mudhofun ilaih itu dalam bentuk ada alif lam. Mm-mm. Apakah jika dalam bentuk tanwin dibolehkan? Makasih Ustaz. Jadi miftahu sayyarotin, begitu ya? Ya, Apakah boleh atau tidak? ya. Setelah ini kita jawab. Setelah ini kita jawab, ya. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik, ya. Ini Masya Allah, semangat nih teman-teman ya, pertanyaannya ini pertanyaan yang apa namanya, sebenarnya mau saya jawab setelah ini, ya. Jadi udah kebaca nih teman-teman, luar biasa nih semangatnya. Berarti paham, Insya Allah ya. Jadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, menanyakan penanyanya paham, sudah paham dengan ini, dan mungkin masih penasaran nih kalau dikasih alif, ini kan ada alif lamnya, kalau alif lamnya dibuang boleh apa enggak? Setelah ini kita jawab, ya. Baik, kita masuk dulu ya teman-teman ya ke pembahasan berikutnya ya. Kalau ini udah paham, ya. Ini Insya Allah teman-teman yang lain udah paham ya. Nanti kalau misalnya setelah ini masih ada yang kurang paham, boleh kita tanya lagi ya, kita buka pertanyaan lagi. Oke, baik. Perhatikan di sini ya. Saya adalah putri Pak Insinyur. Ana bintul muhandisi. Ya. Ana saya putri Pak Insinyur. Putri dengan Pak Insinyur ini digabungin. Putrinya Pak Insinyur gitu ya. Putri ini pemiliknya siapa? Si insinyur ini kan? Nah, berarti ini mudhaf ilaih nih. Ana bintul muhandisi. Ya, bahasa Arabnya. Nah, ada catatan penting nih yang tadi barusan ditanyain. Ya, ada jawabannya di sini. Yang pertama, mudhaf tidak harus marfu. Ya, tadi kan miftahus sayyarati. Miftahu ini kan marfu. Apakah dia harus marfu? Enggak. Dia bisa menjadi majrur ataupun mansub tergantung posisi dalam kalimat. Jika dia dimasuki huruf jar misalnya, maka dia harus majrur. Ya, contoh ini. Baitu Muhammadin. Baitunya mudhaf. Mudhaf tadi syaratnya apa? Nggak boleh pakai al, nggak boleh pakai tanwin. Ya, nggak boleh pakai tanwin, nggak boleh pakai al. Nah, udah terpenuhi syaratnya nih. Muhammadun jadi Muhammadin majrur. Nah, ini mudhaf ilaih. Apakah si baitu ini kan marfu, wajib marfu atau sifatnya bukan wajib di sini, Mat? Jawabnya bukan wajib. Kalau misalnya saya masukkan huruf jar, apa yang terjadi? Fi baiti Muhammadin, majrur, mudhaf ilaihnya. Boleh mudhaf ilaih majrur? Bukan boleh lagi, malah wajib majrur kalau udah begini, ya. Jadi jangan kita memahami baitu Muhammadin, baitu di sana marfu dijadikan syarat, enggak. Enggak ada ulama menjadikan syarat mudhaf itu harus marfu, enggak, ya. Kalau masukkan huruf jar ya jadi majrur. Gitu. Ini yang pertama, ya, yang menjadi catatan penting. Yang kedua, mudhaf ilaih bisa berupa isim nakiroh. Nah, terjawab yang tadi, ya, yang ditanya, apakah harus pakai alif lam? Enggak, teman-teman ya. Dia bisa pakai isim nakiroh meskipun yang sering kali digunakan sebagai mudhaf ilaih adalah isim ma'rifah, pakai alif lam. Keumumannya. Ini baitul mudarrisi, baitunya mudhaf, al mudarrisinya mudhaf ilaih. Rumah Pak Guru gitu kan? Rumahnya Pak Guru. Pertanyaannya, apakah alif lam di sini harus pakai alif lam? Jawabnya enggak. Ya, boleh baitu mudarrisin. Yang penting majrur. Ya, lihat syaratnya satu doang kan tadi disebutkan. Syarat mudhaf ilaih apa? Majrur. Apakah ada disebutkan syaratnya harus ma'rifah? Enggak disyaratkan. Ya. Nah, umumnya orang Arab tuh pakai yang pertama. Ya, pakai yang pertama. Baitul mudarrisin, rumah Pak Guru. Tapi bukan berarti baitu mudarrisin begitu nggak boleh. Bukan. Ya, dia tetap boleh. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa bedanya baitul mudarrisi dengan baitu mudarrisin? Secara makna apakah berbeda? Jawabannya sama-sama rumah Pak Guru. Bedanya di kalimat pertama yang pakai alif lam,
Rumah Pak Guru. Pak Gurunya jelas yang ini orangnya. Ma'rifah kan sudah ditentukan. Nakiroh ini belum ditentukan. Pokoknya ini rumah guru. Ya. Pokoknya ini rumah guru. Guru yang mana? Ya nggak saya tentukan. Pokoknya rumah guru kayak gini. Ya. Kita ambil contoh misalnya di sebuah lingkungan pondok pesantren. Ya. Di dalamnya ada komplek guru-guru tuh. Nah, terus saya tanya ini rumah siapa? Rumah guru. Pokoknya yang di sebelah kanan masjid di rumah guru. Saya nggak tentukan guru yang mana. Pokoknya semua guru ini, semua di sini. Nah itu itu nggak pakai alif lam, teman-teman. Saya bilang hada baitu mudarrisin. Ini rumah guru. Guru yang mana? Saya nggak tentukan. Pokoknya guru di sini lah rumahnya. Paham ya? Tapi kalau saya tentukan, ya ini misalnya eh, ada yang bertanya, kamu kenal nggak sama guru ini? Oh iya, kenal saya. Rumahnya di mana ya? Oh ini rumah Pak Guru. Guru yang mana? Yang tadi barusan disebut. Ya, guru fisika ini nih rumahnya. Gurunya sudah ditentukan. Itu pakai alif lam. Paham? Bedanya? Kembali lagi ke perbedaan konsep nakiroh sama ma'rifah, teman-teman ya. Kalau ma'rifah itu sudah ditentukan, nakiroh belum ditentukan. Ya. Dan ini banyak terjadi ya, seperti ini kalimat contoh. Di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengkaji Al-Quran tersebut, kecuali turun malaikat mengelilingi mereka, ketenangan dan lain sebagainya. Ya, itu kan sudah ma'ruf ya hadisnya. Ya. Nah, perhatikan di situ fi baitin min buyutillah. Rasulullah SAW mengatakan tidaklah satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Berarti rumah Allah yang dimaksud di sini masjid ya. Masjidnya tidak ditentukan masjid yang mana. Ya, Rasulullah SAW menyebutnya dengan nakirah fi baitin min buyutillah. Boleh. Ya. Boleh dibuat nakirah seperti itu. Ya. Sama di sini juga sama. Baitu mudarrisin, berarti rumahnya belum ditentukan. Paham ya teman-teman ya? Ini penting untuk memahami makna dari sebuah kalimat. Ya. Baik, ada lagi satu catatan penting lagi. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih tidak disyaratkan harus sejenis. Sebagaimana mubtada khobar harus sejenis. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Kalau mudhaf ilaih disyaratkan begitu enggak? Enggak. Ya. Boleh lain jenis boleh, enggak apa-apa. Contoh, ini. Haqibatut thalibi. Tas siswa. Ya. Tasnya ini mudhaf, siswanya mudhaf ilaih. Perhatikan, haqibatu ini muannas, ada tamar butohnya, siswa ini mudzakkar. Boleh enggak? Boleh. Tidak disyaratkan harus sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas, boleh. Ya. Ini kalau disyaratkan teman-teman ya, disyaratkan harus sama, berarti enggak boleh siswa itu punya tas. Harus siswi gitu yang punya tas. Siswa dilarang punya tas. Kenapa? Kalau punya tas nanti menyalahi kaidah ya. Haqibatu muannas, berarti at-talibinya enggak boleh nih, harus muannas. At-talibati gitu. Enggak begitu ya. Ini kepemilikan. Jadi kepemilikan ini boleh ya. Tidak harus jenisnya sama. Ya, nanti kalau disyaratkan kayak gitu, nih saya mudzakkar nih teman-teman ya. Saya mudzakkar nih laki-laki. Mobil muannas. Apakah saya nggak boleh punya mobil? Oh saya rotul mudarris gitu kan. Oh ini nggak boleh nih, laki-laki nggak boleh punya mobil ya. Kacau jadinya ya. Kalau disyaratkan harus sama. Ya. Kalau dibalik, mudhafnya mudzakkar, mudhaf ilaihnya muannas boleh. Nggak apa-apa. Contoh ini, daftarut thalibati. Daftarunya mudhaf, at-thalibatinya mudhaf ilaih. Ya. Artinya apa? Buku tulisnya siswi. Ya, buku tulis mudzakkar daftaru, nggak ada tamar butohnya. At-thalibati, siswi pakai tamar butoh. Ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih kok lain jenis? Ya nggak masalah. Tidak ada yang mensyaratkan harus sama jenisnya, enggak. Ya. Yang disyaratkan tuh mubtada khobar tuh memang benar harus sama.
Ya, mubtada'nya mudzakkar, khobarnya mudzakkar, mubtada'nya muannas, khobarnya muannas. Gitu ya. Kalau ini enggak disyaratkan. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang tadi, kalau mudhof ilaihnya domir bagaimana? Tasnya dia gitu atau buku tulisnya dia. Nah, ini nanti ya teman-teman yang nggak kita bahas dulu di sini. Ya, ini kita skip dulu, bukan di skip sih lebih lebih tepatnya di pending. Ya, jawabannya lebih tepatnya di pending. Nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang mau nanya? Yang masih belum paham. Nah, ada nih Ustaz yang raise hand. Boleh kali Ustaz ya? Sebentar, ini ada pertanyaan bagus nih. Kalau kacamata, Ustaz, gimana? Ini bagus nih. Kacamata terdiri dari dua kata, kaca dan mata, gitu ya. Kaca dan mata. Apakah kacamata ini adalah mudhof mudhof ilaih? Bukan. Ya, ini bukan. Kacamata ini bukan mudhof mudhof ilaih, ya. Kenapa? Karena dia ada artinya sendiri. Nadharatun. Nadharatun. Bukan zujajul ain, ya. Zujaj itu kaca, ain itu mata. Berarti kacamata zujajul ain, ya. Itu enggak kayak gitu. Ya. Jadi kalau udah ada artinya sendiri, kayak rumah sakit, rumah dan sakit, enggak baitul marid. Ya, rumah sakit baitul marid itu enggak ya. Rumah sakit bahasa Arabnya al mustashfa ada sendiri, maka dia tidak dikatakan idhofah. Ya, idhofah itu dia masih tetap dua kata, enggak melebur jadi satu kata, teman-teman. Idhofah itu ada mudhofnya, ada mudhof ilaihnya. Ini wajib ya, teman-teman ya. Harus ada mudhof dan ada mudhof ilaih. Kalau melebur jadi satu kata, enggak. Itu enggak dikatakan idhofah. Ya. Paham ya? Oke. Baik, silakan yang mau bertanya. Nah, Ustaz, kita persilakan kepada peserta atas nama Pak Mas Hadi ya. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bagaimana kalau terdiri dari 3 suku kata atau lebih? Oke. Contoh, misalnya buku siswa hitam. Iya. Kasih Ustaz. Ya. Barakallahu fiik ya. Buku siswa apa tadi? Buku siswa warna hitam misalnya. Oh, oke. Baik. Jadi kalau ada 3 kata seperti ini, ya kita harus identifikasi. Apakah kepemilikannya ini bertingkat atau enggak? Kalau kepemilikannya bertingkat, maka ini nanti masuk idhofah bertingkat. Contoh, kunci pintu mobil pamannya Yasir. Kunci pintu mobil pamannya Yasir. Kuncinya kunci pintu. Pintunya pintu mobil. Mobilnya mobil paman. Pamannya paman Yasir. Itu berapa kali menyandar itu. Kepemilikannya berentet ya. Kayak gitu. Nah, ini ada di pembahasan idhofah bertingkat yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Idhofah bertingkat namanya. Ya. Atau buku anaknya guru. Nah, bukunya buku anak, anaknya anak guru. Nah, jadi saling berkaitan kepemilikannya. Ini idhofah bertingkat. Ada yang dia tidak berkaitan. Contoh, pintu rumah terbuka. Pintu rumah terbuka. Ada berapa kata? Ada 3 kata. Pintunya pintu rumah. Apakah kita katakan rumahnya rumah terbuka? Enggak. Ya, jadi terbuka ini adalah khobar untuk pintu rumah tadi. Maka ini idhofahnya cuma sekali saja. Babul baiti selesai idhofahnya. Maftuhun ini khobar. Paham sampai situ? Ya. Buku siswa terbuka. Atau buku siswa itu baru. Pertanyaannya, buku siswa baru apakah ini idhofah bertingkat? Branded kayak tadi, ya. Bukunya buku siswa. Oke, benar, ini idhofah.
Siswanya siswa baru? Enggak. Baru ini bukan untuk siswa, baru ini untuk buku. Buku siswa itu baru, berarti penyandarannya cuma sekali doang. Ini bukan idhofah bertingkat. Ya. Jadi terjemahannya gimana? Buku siswa itu baru. Ya, buku siswa itu baru. Kitabut Thalibi jadidun. Ya. Kitabut Thalibi ini mubtada, jadidun ini khabar. Gitu. Tapi kalau yang berentet kayak tadi, ya, buku siswa muridnya, buku siswa pamannya Khalid. Wah, itu panjang, ya. Buku siswa pamannya Khalid itu berentet. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan nanti. Ya, ada pertemuan sendiri. Ada judulnya namanya idhofah bertingkat. Ya, atau kayak tadi, ya, kunci pintu mobil pamannya Khalid. Oh, itu panjang. Ya, saling saling apa namanya? Bersandar kepemilikannya bergantung kepada kata yang selanjutnya. Ya. Dan ini ada cara mudahnya, teman-teman. Ya, ada cara mudahnya yang akan saya kasih tahu. Cuma 3 langkah bikin. Mau sepanjang apapun penyandaran ini, mau 3 kali, 4 kali, 5 kali, caranya sangat gampang. Hanya 3 langkah nanti akan kita bahas di pertemuan mendatang, insya Allah ya. Jadi kita harus pahami dulu idhofah yang basicnya nih teman-teman. Nyandarnya sekali aja. Ya, contohnya ini, tas siswa. Nah, udah. Kalau tas siswanya Khalid, nah itu lain lagi. Itu 2 kali nyandarnya itu level advance, itu nanti ya. Yang basicnya dulu nih kita kuasain ya. Paham ya? Jadi mudhof itu kata pertama, mudhof ilaih itu kata yang kedua. Kata pertama, ingat syaratnya nggak boleh tanwin, nggak boleh al. Atau kalau mau biar gampang ingatnya ya. Biar gampang ingatnya, rumusnya gatal. Gatal itu nggak boleh tanwin dan al. Nah, gitu ya. Mudhof syaratnya apa? Gatal. Ya. Nggak boleh tanwin dan al. Itu. Mudhof ilaih syaratnya apa? Hajar. Hajar harus jar gitu ya. Harus jar maksudnya majrur. Ya. Jadi kalau gatal jangan digaruk teman-teman. Gatal itu harus diapain? Dihajar. Gitu untuk memudahkan dalam menghafal ya teman-teman ya. Jadi mudhof syaratnya gatal. Mudhof ilaih syaratnya hajar. Gatal gak boleh tanwin dan al. Yang sebelah sini harus jar, harus majrur maksudnya ya. Baik, itu aja mungkin teman-teman malam hari ini. Kalau kebanyakan saya sampaikan pusing nanti ya. Nah, yang sedikit ini dipahami baik-baik, diulang-ulang ya. Jangan ngandelin oh nanti juga ada sesi murojaahnya. Jangan ya. Di rumah harus sering diulang. Sesi murojaahnya lebih menguatkan lagi nanti ya. Dengan belajar step by step seperti ini, insya Allah teman-teman akan runut belajarnya dan akan mudah dalam memahami bahasa Arab. Baik, sampai sini. Untuk pembahasan idhofah, sudah dipahami dengan baik atau belum? Ya, boleh teman-teman kasih feedbacknya di kolom chat. Ya, kalau paham, tulis fahim tuh, saya sudah paham ya untuk idhofah. Kalau belum paham, nah ini karena sudah jam 21.33, ini boleh nanti ada yang ditanyakan, pertanyaannya boleh titip ke admin, atau di pertemuan selanjutnya kita akan ulang lagi, tenang ya teman-teman ya. Awal-awal pertama dapat, oh ini kayaknya pusing gitu. Sabar ya, nanti di pertemuan berikutnya insya Allah nggak sepusing ini. Baik, saya cek dulu nih. Fahim tuh. Belum paham, oke nggak apa-apa. Saya catat ya teman-teman, ada yang belum paham nih. Oke, yang belum paham boleh nanti disimak lagi rekamannya. Ya, belum begitu paham. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Disimak lagi rekamannya. Di pertemuan yang berikutnya kita ulang lagi, insya Allah. Ya, ini jangan sampai di pertemuan berikutnya yang belum paham nih nggak hadir. Nah, jangan sampai ya. Jadi harus hadir di pertemuan berikutnya, insya Allah bisa lebih paham. Baru pengenalan betul ya. Makanya saya tahan nih teman-teman ya. Yang bertanya lebih dari ini saya tahan dulu supaya yang basicnya ini dipahami dengan baik. Baik, teman-teman, mungkin saya cukupkan ya materi malam hari ini sampai di sini. Slide-nya insya Allah akan kita bagikan. Ada latihan-latihan nih boleh, teman-teman. Nanti kerjakan ya. Ini disalin di buku tulis biar latihan nulis juga ya. Ini kan gundul nih nggak ada harokatnya, boleh kasih harokat.
boleh nanti sekalian diterjemahin kalau punya banyak waktu luang. Nanti insya Allah akan kita share nih kunci jawabannya. Taib. Saya cukupkan pertemuan malam hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Ahsanal jaza kepada guru kita Al-Ustaz Heri Suhairi hafizahullah taala. Alhamdulillah telah memaparkan ya, telah membagikan ilmunya, insyaallah apa yang telah dibagikan dan apa yang telah diamalkan daripada ilmunya insyaallah menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk khalayak ramah. Baik, mungkin Ana mengingatkan kembali kepada ikhwah sekalian untuk senantiasa istiqomah untuk murojaah ya. Insyaallah apa yang telah dipelajari hari ini, malam ini dan pekan-pekan sebelumnya, jangan lupa untuk senantiasa istiqomah. Insyaallah Allah mudahkan niat istiqomahnya, Allah mudahkan segala urusannya. Insyaallah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang dengan murojaah materi sebelumnya pekan ini dan pekan yang akan datang nanti pekan yang baru. Baik, langsung saja kita tutup, cukupkan insyaallah. Ketemu lagi, akhirul kalam wal afu minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam jami'an. Waalaikumsalam.